Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak, mari sama-sama kita bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil merenungi hakikat diri kita, kemana kita akan kembali dan apa yang kita akan bawa ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taruhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di subuh ke-25. Rasa-rasanya baru kemarin kita mulai Ramadan ini. Begitulah waktu berjalan dengan cepat tanpa kita sadari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jamaah subuh rahimakumullah, di subuh yang ke-25 ini kita perlu merenungi dan melakukan evaluasi secara bersama-sama bahwa kita alhamdulillahirabbil alamin berada dalam madrasah Ramadan sudah melewati 24 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, zikir kita, baca Quran kita, dan amal-amal lainnya. Dan mudah-mudahan 5 hari atau 6 hari ke depan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas ibadah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya muliakan, semua kita
dalam satu madrasah, tapi nanti amalnya akan berbeda-beda. Kondisi sebelum Ramadan, dalam Ramadan, dan pasca Ramadan juga kita akan berbeda-beda. Apakah kita ibadah hanya di bulan Ramadan saja, atau istilah yang sering kita dengar adalah Ramadaniyun, orang yang semangat beribadah ketika pada bulan Ramadan saja, atau sebaliknya Rabbaniyun, mereka yang berorientasi lillahi ta'ala mau Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jemaah saya muliakan, ketika ibadah yang kita dapatkan dalam Ramadan ini hanya bertahan di Ramadan saja, setelah Ramadan pergi maka kebiasaan itu pun juga akan pergi. Kebiasaan tadarus, baca Quran, tarawih, witir setiap malam, puasa setiap hari. Ketika sebentar lagi Ramadan akan pergi dan kebiasaan itu pun juga pergi mengikuti Ramadan pergi, maka kita beribadah seperti itu hanya di Ramadan saja, atau ini disebut dengan Ramadaniyun. Sedangkan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga sebelum memasuki bulan Ramadan memang sudah terbiasa. Ketika memasuki bulan Ramadan semangatnya meningkat dan meninggi, maka ini yang ingin dihasilkan dalam ibadah puasa. La'allakum tattaqun itu begitu. Jemaah saya muliakan, ada yang sebelum masuk bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, dan setelah berangkat Ramadan suasananya sama saja. Ada yang sebelum masuk ke bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan berbeda, setelah selesai Ramadan kondisinya seperti sebelum bulan Ramadan. Ada yang sebelum dan proses bulan Ramadan serta pasca Ramadan ada perubahan yang signifikan. Ada target yang didapat dari Ramadan. Kalau kita mengambil contoh ayat yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai takwa itu secara permanen, tidak terkait dengan waktu dan masa serta tempat. Maksudnya tidak harus hanya pada Ramadan, tapi ini berlaku di sepanjang hari, di sepanjang bulan, dan di sepanjang tahun. Ramadan hanya sebagai upgrade saja untuk meningkatkannya menjadi lebih baik.
Misalnya kita ambil contoh dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Laisu sawa'a, mereka itu tidak sama seluruhnya. Maksudnya orang-orang yang beriman ini enggak sama secara karakter dan amalnya, sesuai dengan kemampuan. Ahlul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab juga enggak sama dalam interaksinya terhadap Alkitab. Laisu sawa'a. Min ahlil kitabi ummah, di antara orang-orang yang Allah berikan kitab ada ummatun, satu golongan, satu kelompok, satu umat, qaimatun. Qaimatun di sini dimaknai jujur dan berkata benar. Dalam keterangan lain, qaimatun itu adalah mereka yang bangun malam. Jadi berkata benar, berkata jujur, bangun malam itu tidak harus hanya pada bulan Ramadan saja, tapi sudah menjadi karakter. Yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Mereka senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Di sini tidak disebutkan Ramadan. Mereka senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Artinya tradisi dia baca Quran, dia khatam Quran tidak hanya di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan pun sudah menjadi kebiasaannya. Ketika memasuki bulan Ramadan, kebiasaannya itu meningkat, kebiasaannya itu meninggi. Kenapa? Karena suasananya beda dengan bulan-bulan lainnya. Wa hum yasjudun, dan mereka senantiasa sujud. Ketika malam mereka senantiasa sujud. Tidak disebutkan sholat, disebutkan sujud. Kenapa? Karena sujud itu adalah simbol daripada sholat. Allah menyebutkan satu dari 13 rukun sholat, yaitu sujud. Makna lainnya adalah sholat secara umum. Jadi pada malam hari mereka senantiasa membaca Al-Quran, kemudian mereka senantiasa sujud. Dan ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan pun sudah menjadi kebiasaan. Ini yang pertama, jujur atau yang bangun malam, baca Al-Quran, kemudian sujud. 3. Yang keempat, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Sudah 6. Beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah 5. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka amar ma'ruf dan nahi munkar. Menjadi kebiasaannya untuk menyuruh kepada yang baik-baik dan mencegah dari yang tidak baik, yang munkar.
wa yusari'una fil khairat, dan mereka senantiasa melakukan kebaikan secara berlomba-lomba, bersegera. Udah ada 8 di sini dia masih melihat. Wa ulaika minas solihin, dan mereka lah termasuk orang-orang yang soleh. Solihin, karakter kesolihannya ada dalam kepribadiannya yang Allah sebutkan dalam Ali Imran 113 sampai 114. Ada 8 karakter orang soleh, dan ini setiap waktu, setiap saat, setiap bulan, setiap tahun, mau Ramadan ataupun ke Ramadan. Wa ulaika minas solihin. Satu lagi dia masih muliakan. Kalau tadi Ali Imran 113 sama 114, kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Surat 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalau kita artikan ayat ini jemaah saya muliakan, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang menyerahkan diri, muslim, yang tunduk dan patuh. Satu, seorang yang muslim yang patuh menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karakter kepatuhan dan penyerahannya sudah ada dalam dirinya. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang mukmin. Yang disebut dengan mukmin di sini ketika ada 3 syarat terpenuhi: keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itulah mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa taala bedakan antara muslim dan mukmin, maka beda levelnya. Kalau tidak dibedakan, maka saling melengkapi. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang ketiga, wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Tetap di sini tidak mengenal waktu dan tempat, tetap dalam ketaatan, mau Ramadan mau di luar Ramadan. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Was-sadiqina was-sadiqat, yang keempat, laki-laki dan perempuan yang jujur dan benar. Yang keempat, mereka selalu jujur, mereka selalu berkata benar, baik di luar Ramadan maupun dalam bulan Ramadan.
Yang kelima, was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dalam menghadapi ujian hidup, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam meninggalkan larangannya, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sebagaimana kita dilatih sabar juga dalam ibadah puasa. Yang berikutnya, yang keenam, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, hatinya khusyuk kepada Allah SWT. Khusyuknya bukan hanya dalam sholat saja, tapi juga di luar sholat. Yang ketujuh, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang selalu bersedekah. Yang kedelapan, was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan perempuan yang selalu puasa. Di sini puasa yang dimaksud bukan hanya puasa Ramadan, berikut juga dengan puasa-puasa sunat lainnya, karena tidak ada di sini keterangan Ramadan. Yang ada keterangan Ramadan itu di ayat 183 sampai 187. Di sini umum, maknanya bahwa dia berpuasa mau di bulan puasa Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jadi puasa itu sudah menjadi kebiasaannya di luar Ramadan, sehingga ketika ada kewajiban Ramadan puasa semakin meningkatkannya ke tahap yang lebih baik. Yang kesembilan, wal hafizina furujahum wal hafizat, mereka yang memelihara kehormatannya, baik laki-laki maupun perempuan, menjaga akhlaknya, menjaga harga dirinya. Wal hafizina furujahum wal hafizat, wadh-dzakirina Allah katsiran wadh-dzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Wadh-dzakirina Allah katsiran wadh-dzakirat. Dia masih muliakan, ini 10 karakter yang ini menjadi target puasa sebenarnya. Ada 10 sifat dan karakter yang diinginkan. Ini enggak terkait dengan Ramadan, dan ini Allah sebutkan dalam satu ayat, bukan seperti Ali Imran ayat tadi, itu kan dalam 2 ayat, karakternya dalam 2 ayat, 1:12 sampai 1:13. Sedangkan ini Al-Ahzab ini ayat 35 dalam 1 ayat. Karakternya ada 10 tapi dalam 1 ayat, dan itu semuanya dan bukan atau. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat. Semuanya dan, bukan pilihan 1 dari 10, bukan 2 dari 10, tapi semuanya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi mereka ampunan wa ajran azima,
dan pahala yang besar. Jadi jamaah saya muliakan, ketika kita berada dalam madrasah Ramadan ini, kita ingin bahwa nilai-nilai puasa, nilai-nilai takwa itu terinternalisasi dalam jiwa kita, dalam akhlak dan perbuatan kita. Ada perubahan yang bisa kita hasilkan. Makanya waktu kita memasuki bulan Ramadan di awal-awal, para penceramah kan mengajak kita untuk membuat target, membuat pencapaian apa yang kita ingin dapatkan di Ramadan ini, sehingga ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang kita dapatkan, sehingga setiap Ramadan kita mendapatkan sesuatu yang berarti bagi ruhiyah kita, bagi kepribadian kita, dan bagi akhlak kita. Itulah yang diinginkan, yang Allah sebutkan itu dalam muttaqun. Muttaqun atau muttaqin adalah orang-orang yang sudah terinternalisasi nilai-nilai dalam dirinya. Kalau kita ingin mengkorelasikan antara ayat Al-Ahzab 35 yang menyebutkan 10 karakter itu dengan al-muttaqin atau dengan al-muttaqun, maka orang muttaqin atau orang muttaqun adalah mereka yang sudah ada terinternalisasi 10 sifat yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Jamaah saya muliakan, kita oleh Al-Quran diajak untuk bukan saja menjadi la'allakum tattaqun, tapi kita lebih dari itu menjadi orang-orang yang benar-benar nilai takwanya ada pada dirinya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun itu proses kita beramal dan berikhtiar untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan al-muttaqun atau muttaqin adalah nilai-nilai ketakwaan yang terinternalisasi dalam jiwa dan raga kita. Mudah-mudahan jamaah saya muliakan, kita mendapatkan bekalan yang cukup dan luar biasa di Ramadan kali ini, sehingga nantinya pasca Ramadan kita tetap seperti yang kita lakukan sehari-hari dan bisa menjadi yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.